Shalom sidang jemaat. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau minggu ini kita bersama-sama ada dalam ibadah bersama. Kita ibadah onsite yang terbatas, ya. Ibadah tatap muka terbatas, baru 50 orang. Puji Tuhan, untuk jemaat yang ada di rumah, biarlah tetap bersukacita bisa mengikuti ibadah secara online. Puji Tuhan, mungkin beberapa hal yang perlu kita perhatikan nanti akan disampaikan setelah firman Tuhan disampaikan. Nanti ada pengumuman sebelum doa berkat. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Mari kita satu dalam doa. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Sungguh Tuhan luar biasa. Kalau minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, baik ibadah tatap muka terbatas, baik di ibadah online juga Tuhan hadir dalam setiap pribadi sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat pembelaan-Mu Tuhan Yesus. Bukan kuat, bukan gagah kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih karunia-Mu. Biarlah Engkau Allah hadir dalam ibadah pada minggu ini, memakai dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Jadikan mereka semua saluran-saluran berkat-Mu yang tercurah. Kami rindu Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan sampai kepada sidang jemaat-Mu. Yang lemah boleh dikuatkan, diteguhkan. Kalau ada yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah menjadi sumber sukacita kami. Kami sudah tolak dan kami sudah patahkan segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami undang kuat kuasa Roh-Mu yang kudus saja Bapa beracara dari awal pertengahan sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan ibadah yang penuh dengan sukacita ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk sidang jemaat dan saya persilakan kepada pemimpin pujian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat ya. Salam sehat dan selamat berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan. Untuk jemaat yang hadir bersama-sama saat ini. Dan juga untuk jemaat Shalom yang ada di rumah yang sedang mengadakan ibadah online. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada saat ini adalah perjumpaan yang sangat indah, perjumpaan yang sangat baik. Dan kita dipertemukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, tentunya saat ini kita semua hadir dalam rumah Tuhan disertai dengan semangat yang luar biasa, disertai dengan sukacita, bahkan disertai dengan kerinduan yang lebih. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sangat rindu sekali untuk kita berjumpa kembali dengan jemaat Shalom secara keseluruhan. Namun kita tetap berdoa agar dalam waktu yang diberikan Tuhan kita kembali berjumpa sebagaimana biasanya. Untuk itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memberikan persembahan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau bangkit bersama-sama, kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau persembahkan pujian ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya. Amin Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan.
langkah bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, berikan kuasa. Katakan haleluya. Bukan terbang tinggi di awan. Bersama siapa? Bersamamu dalam kemuliaan. Berfirman-Mu teguh menopang. Bukan hambat dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama. Haleluya, sama-sama katakan. Bukan terbang tinggi di awan. Haleluya. Bersamamu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang. Bukan hambat dalam-Mu Tuhan. Bukan hambat. Bukan hambat dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan bukan hambat. Bukan hambat dalam-Mu Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hanya Dia yang layak menerima puji-pujian kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Amin Yesus. Firman-Mu Tuhan, kebenaran-Mu Bapa yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami, setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami aman dalam-Mu Tuhan. Karena kami punya Bapa yang setia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, yang selalu baik dan setia dalam hidup kami Tuhan. Kami ada dalam-Mu Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau rindu Tuhan agar Tuhan membentuk setiap hati dan hidup kami. Itu menjadi orang-orang yang lebih mengasihi Tuhan. Itu menjadi orang-orang yang mau melakukan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan.
membawakan firman Tuhan. Sepertimu. Haleluya Tuhan. Terima Sungguh kasih. benar ya Tuhan. Kami mau seperti Engkau. Kami mau meneladani Engkau ya Tuhan. Mari Engkau pimpin hati, pikiran dan batin kami ya Tuhan. Supaya kami Tuhan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu yang terus Tuhan membajak hati kami, pikiran kami ya Tuhan. Sehingga kami pribadi yang terus melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati jam pemberitaan firman Tuhan. Mulai awal, pertengahan sampai akhirnya, berkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan kesehatan dinyatakan di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Kami siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, biar Engkau Tuhan yang berkata-kata di dalam setiap kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, puji Tuhan kalau hari ini kita melakukan ibadah. Sebagian besar dari kita jemaat Salom melakukan ibadah secara onsite. Dan kami juga terus menghimbau untuk jemaat yang ada di rumah, dimanapun saat ini berada, tetap setia untuk beribadah, datang kepada Tuhan dimanapun saat ini berada. Dan kami percaya bukan karena kebetulan Bapak Ibu Saudara ditempatkan di gereja Rehoboth Salom, amin. Tapi karena Bapak Ibu Saudara adalah domba-domba yang dipercayakan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan bahwa sepanjang bulan November kita belajar tentang memperkatakan firman Tuhan. Sepanjang bulan November kita belajar bagaimana cara kita untuk memperkatakan firman Tuhan, bahkan bagaimana kita melihat kebutuhan kita terhadap firman Tuhan. Ada sebagian besar mungkin memiliki ayat emas, memiliki ayat favorit yang justru itu dihidupi setiap hari. Sudah disampaikan oleh para hambanya bahwa ayat firman Tuhan itu bukan semata-mata hanya ayat firman yang satu ayat saja dihafalkan sehingga itu dipakai untuk semua kondisi kehidupan kita. Namun hari ini kita akan belajar lebih lagi. Apa sih manfaat firman Tuhan? Apa sih manfaat memperkatakan firman di dalam setiap kehidupan kita? Apa berkatnya? Dan apa berkat yang kita terima ketika kita memperkatakan firman Tuhan? Kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi, bahkan saya sendiri hanya mengulas, bahkan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua untuk kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memperkatakan firman Tuhan, dapat menghidupi firman itu sendiri, bukan hanya tahu tetapi benar-benar kita mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Matius 12 ayat 36 sampai dengan yang ke-37. Yang buka Alkitab silakan dibaca, yang sudah ada di layar juga boleh dibaca. Mari kita baca bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan, menurut ucapan kita, mulut yang sama, lidah yang sama, yang memperkatakan yang benar dan yang salah, itu nanti diukurkan. Dan itu menjadi satu, kalau saya lihat kebenaran firman Tuhan di sini, itu yang menjadi tolak ukur apakah kita dibenarkan atau dihukum. Saya pernah baca satu artikel tentang artis Korea. Mungkin kebanyakan anak muda sekarang itu, baik wanita maupun pria itu dilanda dengan yang namanya demam Korea, drakor katanya. Ketika saya baca, hampir kebanyakan dari artis-artis Korea itu mengakhiri hidupnya, bahkan tingkat kematian yang paling tinggi di dalam kehidupan artis Korea itu karena perkataan. Wah, begitu gencarnya ya para fans mereka menghujat. Bahkan karena ada tai lalat satu pun di wajahnya, itu bisa dihujat habis-habisan. Kalau kalian baca artikel-artikel untuk artis-artis Korea di usia muda, ya, padahal baru naik jenjangnya untuk tenar gitu, tiba-tiba kedengaran di hotel mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Stres, tidak bisa mengendalikan diri. Ya, dihujat dengan apa? Kata-kata. Dihujat dengan kalimat-kalimat yang terus digencarkan kepada artis-artis Korea. Nah, Bapak Ibu, apakah dalam hidup kita, seperti tema kita untuk bulan November ini, kita termasuk di dalam para fans itu? Atau apakah justru kita memang sedang belajar untuk selalu memperkatakan firman Tuhan? Sebab lidah yang sama, mulut yang sama, kita gunakan dengan dua fungsi yang justru itu bisa merugikan kita sendiri dan bisa merugikan orang lain. Gak bisa kita berbicara kepada seseorang, kita pinjam dulu lidah orang lain. Kita pinjam dulu mulut orang lain, tidak. Dengan lidah yang sama, mulut yang sama, apakah kita benar memberikan kata-kata motivasi atau justru kata-kata kita meruntuhkan oleh orang lain? Dan bersyukurnya di bulan November ini kita belajar tentang memperkatakan firman Tuhan. Kalau begitu apa sih manfaat? Apa kegunaan memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Apa tidak ada pekerjaan yang lain, Om? Sehingga kita dituntut untuk membaca, memperkatakan firman itu siang dan malam. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksudkan dengan siang dan malam. Apa manfaat memperkatakan firman di dalam setiap kehidupan kita? Yang pertama, mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Mengalahkan tipu daya iblis. Mengalahkan tipu daya iblis. Kok disalahkan iblisnya? Ya jelas. Kita boleh memiliki hati yang bebal. Kita boleh menjadi durhaka. Kita boleh menjadi orang yang sangat tidak terkendali. Itu karena pengaruh
iblis yang ada di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak diintimidasi oleh iblis ini? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak dikendalikan oleh iblis. Yang justru perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati orang lain. Dan manfaatnya supaya kita mengalahkan tipu daya iblis. Nanti akan kita pelajari. Mari kita baca di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 98 dikatakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Nah, perhatikan, musuh-musuhku di sini bukan berarti manusia kita anggap sebagai musuh. Dari dulu sejak penciptaan sampai sekarang musuh kita yang terbesar adalah siapa? Iblis. Jadi kalau kita menempatkan diri saya banyak musuh. Yang merasakan banyak musuh itu adalah Anda, adalah kita. Musuh yang sebenarnya adalah iblis itu sendiri. Kemudian dikatakan, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Jadi kalau kita mau berhasil, seperti poin yang pertama tadi, mengalahkan tipu daya iblis, supaya setiap kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita itu bisa kita kalahkan, bahkan setiap sepertinya begini, kenyamanan yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita itu dipakai iblis untuk mempengaruhi kita semakin sombong, bahkan semakin meninggalkan Tuhan. Itu yang patut kita hati-hati. Kadang-kadang kita nyaman dengan apa? Nyaman dengan, ya bisa dikatakan kekayaan kita. Nyaman dengan keluarga kita. Sehingga kita tidak memperdulikan oleh orang lain. Nyaman dengan jabatan kita. Sehingga kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Itu yang perlu kita harus waspadai. Supaya itu jangan dipakai iblis untuk semakin memuliakan iblis. Dan melupakan Tuhan. Yang sepatutnya harus kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana cara kita untuk kita dapat mengalahkan tipu daya iblis ini? Sesuai dengan ayat firman ini yang pertama, kalau kita boleh membaca Alkitab setiap hari. Ada amin? Berapa ayat satu hari, Om? Satu ayat, Om. Kalau baca satu ayat satu hari berarti membaca satu kitab ini, satu Alkitab, kemungkinan bisa sampai 6 tahun baru tuntas. Kalau satu ayat, mungkin belum tentu. Tapi kita membaca Alkitab minimal 3 pasal satu hari. Sehingga muncul pertanyaan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Apa buktinya kita mencintai Tuhan? Kalau benar-benar kita mau mencintai Tuhan, apa buktinya? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu Saudara? Hanya mengatakan, saya cinta Tuhan. Saya mah mengagungkan Tuhan. Pokoknya mah tidak ada yang lain. Tapi tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah mengenal yang namanya kata-kata. Atau nasihat-nasihat dari Alkitab. Tapi mengatakan saya cinta Tuhan. Bagaimana mungkin kita boleh mengatakan saya mencintai engkau. Tetapi saya tidak mau tahu siapa engkau. Mungkin semua yang ada coba lihat kanan kirinya. Bilang kepada istri anak, saya mencintai engkau tapi saya tidak mau tahu dengan siapa engkau. Apa yang datang? Kita ditimpuk Bapak Ibu Saudara. Kita dibanjur pakai air panas.
Jadi cara kita supaya kita terbebas, bisa mengalahkan tipu daya iblis yang tadinya dipakai dari kelemahan kita, dari kelebihan kita. Ya, semua dipakai iblis. Kelemahan kita pun dipakai, dari kelebihan kita pun dipakai. Bahkan secara halus pun dipakai. Sepertinya benar tindakan saya. Sepertinya kalau berbohong dikit, enggak apa-apalah. Itu dipakai iblis. Bacalah Alkitab. Seperti kita memakan vitamin setiap hari. Ya, butuh vitamin. Ya, badan kita mau sehat. Tetapi kita tidak pernah makan vitamin. Apalagi dalam sekarang ini, kondisi sekarang ini ya, harus menaikkan imun. Imun tubuh kita itu harus ditingkatkan terus. Dari mana imun kerohanian kita bisa meningkat? Dari baca Alkitab. Kemudian apa? Renungkanlah firman siang dan malam. Merenungkan firman. Berarti begini Bapak Ibu. Kadang-kadang ini merenungkan ini terlalu apa ya? Sepertinya enggak terlalu penting gitu. Renungkan, saya mau merenungkan firman dan malam. Kata firman Tuhan begini. Diberkatilah engkau yang mengandalkan, nah cuman sebatas, perenungannya cuman hanya sebatas. Nah kalau merenungkan firman itu seperti ini. Merenungkan firman berarti firman itu sedang membersihkan pikiran kita. Dibersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, dibersihkan semua kehidupan kita. Sehingga kita bukan memaksakan pikiran kita kepada firman Tuhan, memaksakan kehendak kita kepada firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu yang mengendalikan hati pikiran kita. Itu merenungkan firman Tuhan. Kalau masih kita memaksakan kehendak kita untuk mengatakan, yang tepat ayat firman Tuhan ini nih kepada, masih kurang tepat. Merenungkan berarti membersihkan kehidupan kita. Hati, pikiran, batin kita dibersihkan, dituntun, bahkan dikendalikan oleh firman Tuhan. Kemudian, mari kita melakukannya. Bagaimana? Saya kan melakukan firman Tuhan. Apa buktinya melakukan firman Tuhan? Saya mah kalau ketemu orang, saya doain. Di pasar juga doain. Ya, tetapi bukan sebatas hanya itu Bapak Ibu Saudara. Melakukan firman itu adalah kita mencoba untuk menghidupi apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui dari firman Tuhan. Jangan hanya omong kosong. Diberikan tanggung jawab, seolah-olah kita tidak mau melakukan tanggung jawab itu. Semua kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan firman Tuhan. Kalau enggak melakukannya berarti apa? Kita berdosa. Jadi melakukan firman Tuhan adalah mari kita menghidupi firman itu. Kita hidupi, firman Tuhan katakan seperti ini. Lakukan. Firman Tuhan katakan berikan petunjuk seperti ini. Mari kita lakukan. Yang kedua, apa manfaat memperkatakan firman Tuhan? Yang kedua, membangun tahta bagi Tuhan. Membangun tahta bagi Tuhan. Mazmur 71 ayat 8 dikatakan, mulutku penuh dengan apa? Puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Kalau kita mau dikuasai, atau kalau kita mau memperkatakan firman Tuhan, mari setiap pujian yang kita keluarkan adalah puji-pujian yang mengagungkan Tuhan. Ketika kita bernyanyi bukan pujian-pujian lapo-lapo tuak. Aku ya mang, bukan seperti itu. Hodo itu. Tapi pujian yang benar-benar keluar dari hati kita untuk yang pertama, untuk mengambil alih kondisi hati kita. Kalau memuji Tuhan, kita selalu memuji-muji Tuhan.
kita mau hayati kata-kata, kalimat-kalimat dari firman Tuhan, maka itu yang mengambil alih kondisi hati kita. Yang tadinya mungkin kita bersedih, tadinya kita mungkin merasa ketakutan, merasa kehilangan. Melalui puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, memperkatakan firman Tuhan melalui pujian kita, maka kondisi hati kita itu di drive, di setir. Kondisi hati kita itu bisa menjadi yang tadinya takut, yang tadinya merasa sedih, bisa dihiburkan. Ini hatinya sedih, cari lagu-lagu dunia, wow, macam-macam. Mari kita belajar untuk memuji Tuhan, sehingga puji-pujian yang kita naikkan bisa mengendalikan, mengambil alih kondisi hati kita. Kemudian ketika kita membangun tata bagi Tuhan adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengucap syukur di dalam segala hal. Orang yang selalu memperkatakan firman Tuhan berarti hati, pikiran, dan batinnya itu dikendalikan oleh firman Tuhan. Orang yang sudah dikendalikan oleh firman Tuhan adalah orang-orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Jangan menyalahkan siapapun, karena engkau sudah dikendalikan oleh firman. Selagi kita masih mempersalahkan orang lain, mari koreksi diri kita. Apa yang salah dengan kita? Apa yang kurang dengan kita? Yang ketiga, apa manfaat memperkatakan firman Tuhan? Yaitu memulihkan kehidupan kita. Dalam Matius 8 ayat 5 sampai 10, ini cerita dari perwira di Kapernaum. Ya, ceritanya semua sudah tahu. Dia meminta satu kata pun dari Yesus, maka tuannya yang di rumah bisa sembuh. Tetapi saya mau melihat dari sisi yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat 8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuanku, aku tidak layak menerima tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perhatikan di ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergilah, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika prajurit itu mengatakan seperti itu, di sisi lain memang perwira ini mengharapkan mujizat kepada tuannya. Tetapi di sisi lain bahwa perwira ini menempatkan apa? Yesus yang nomor satu di dalam kehidupannya. Makanya dia katakan, saya mungkin adalah orang yang berpengaruh. Tetapi dia katakan, jikalau engkau memperkatakan satu kata pun, artinya bahwa perwira itu menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Bukan berarti perwira ini tidak bisa mencari para ahli untuk menyembuhkan tuannya. Ya, apalagi dia seorang Romawi yang bisa berpengaruh di negaranya. Tetapi yang saya boleh lihat menarik di sini, seorang perwira, musuh dari bangsa Yahudi mengatakan, ucapkanlah sepatah kata maka Tuanku akan sembuh. Mari Bapak Saudara, ketika kita menempatkan Yesus di dalam setiap kehidupan kita, itu yang dapat memulihkan kehidupan kita. Iman kita menjadi iman yang mengherankan. Makanya di ayat 10 Yesus sampai heran. Tidak ada iman yang seperti ini. Padahal ada di situ murid-muridnya. Ada di situ para ahli Taurat. Tapi dikatakan tidak ada iman seperti ini. Karena apa? Perwira itu benar-benar menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Mari kita lihat
Apa berkat memperkatakan firman? Apa berkatnya kalau kita memperkatakan firman setiap hari di dalam setiap kehidupan kita? Mari kita kembali dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8 sebagai ayat emas kita di dalam bulan ini. Dikatakan, mari kita baca sama-sama, yang di rumah juga boleh dibaca. Yosua 1 ayat 8, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab perjalananmu akan berhasil. Dan dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Berarti gak ada waktu istirahat dong, siang dan malam. Siang baca Alkitab, malam berarti kapan kerjanya? Kapan melakukan aktivitas yang lain? Bapak Saudara, mari kita pahami siang dan malam ini bahwa siang dan malam adalah waktu yang berbeda, masa yang berbeda. Siang berarti mengibaratkan bahwa kita dalam keadaan apa? Senang. Dalam keadaan happy, dalam keadaan ditolong oleh Tuhan, mungkin dapat berkat. Malam berarti kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan sukar. Jadi kalau kita membaca Alkitab ini secara keseluruhan, renungkanlah itu ketika engkau susah maupun senang. Siang dan malam. Renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan di dalam suka, di dalam sedih, di dalam apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak mengambil alasan lagi, gak ada waktu. Orang Kristen, seandainya engkau memberikan teladan, contoh yang lebih baik dari kehidupanmu, itu jauh lebih baik ketika kita menyumbangkan uang 10 miliar kepada seseorang. Melalui kehidupan kita, orang lain menjadi diberkati, itu jauh lebih baik ketika kita menolong beribu-ribu orang. Melalui kehidupan kita, orang lain dapat diberkati, itu jauh lebih baik ketika kita membuka gereja 100 gereja. Bapak Saudara, itulah fungsinya sebagai orang Kristen. Kalau kehidupan kita juga sudah menjadi berkat bagi orang lain, itu jauh lebih sempurna ketimbang kita memperkatakan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Jadi berkat yang pertama di dalam Yosua 1 ayat 8 secara cepat, dapat kita bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati bukan pengecut, bukan menjadi pribadi yang mencela-mencele. Tetapi ketika kita memperkatakan firman, kita memiliki pengalaman, kita memiliki jalan kehidupan yang justru seperti Yosua, ya. Berkat pengalamannya, dia menjadi pribadi yang bijaksana. Bijaksana itu di atas dari pintar, Bapak Ibu. Bijaksana itu adalah orang-orang yang bisa bertindak sesuatu karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Kalau orang pintar hanya berdasarkan pengetahuan. Orang Batak, mangototo ini. Tetapi untuk bertindak bijaksana berdasarkan pengalaman itu sangat sedikit orang. Jadi dapat bertindak hati-hati kalau kita memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, memperoleh keberhasilan. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kemudian dan yang merenungkannya Taurat itu siang, ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa saja yang diperbuatnya, jangan salah tafsir. Kita harus berangkat dari apa? Yang memperkatakan firman Tuhan. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan berarti apa? Pikiran dan kehidupan kita adalah pikiran yang tertuju kepada Kristus, bukan tertuju kepada pribadi kita. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu adalah berdasarkan firman Tuhan. Tapi dikatakan kan apa saja. Melakukan penipuan, melakukan ini, melakukan itu. Saya dapat berhasil. Bukan itu. Tetapi ketika kita berangkat dari memperkatakan firman Tuhan yang sudah menguasai hati, pikiran, dan batin kita, maka itu akan berhasil di dalam setiap kehidupan kita. Berhasil ketika kita mendidik anak, mendidik istri, berhasil ketika usaha kita tempatkan menjadi berkat atas nama Tuhan. Itu yang dinamakan berhasil. Yang ketiga, yang terakhir. Berkat dari memperkatakan firman Tuhan ialah dilingkupi keberuntungan. Keberuntungan di sini bukan ketepatan. Waduh, kebetulan bukan. Tetapi ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka anak-anak Tuhan dimanapun berada, apapun situasinya, bagaimanapun keadaannya, selalu ada peluang. Amin. Anaknya dikasih sekolah seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi ketika kita menghidupi firman Tuhan itu, peluang itu selalu ada. Amin. Anak-anak Salom begitu luar biasa, ya, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia. Tiba-tiba dia udah di sekolah di mana gitu, berhasil di mana-mana. Saya berharap, saya percaya karena Bapak Ibu Saudara kita semua adalah pribadi-pribadi yang memperkatakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami Tuhan memperkatakan firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami di dalam setiap kami bertindak. Ajar kami ya Tuhan supaya menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang terus memperkatakan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan kami rela meninggalkan segala sesuatu yang diikat oleh dunia. Segala sesuatu yang seolah-olah ditawarkan dunia. Supaya kami Tuhan dihormati. Tapi kami Tuhan akan meninggalkan segala sesuatunya itu ya Tuhan. Kami mau supaya pribadi kami Tuhan menjadi pribadi yang terus memperkatakan firman Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir kami menjadi kata-kata yang membangun. Menjadi kata-kata yang memotivasi, menjadi kata-kata yang dapat menumbuhkan iman dari saudara-saudara kami. Siapapun yang kami Tuhan boleh jumpai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, berkati firman-Mu ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak yang terus mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati, amin. Mari jemaat, kita mulai memperkatakan firman Tuhan setiap hari, ya, daripada gosip, kata-kata kutuk, kita ucapkan firman Tuhan. Dan itu akan memberkati lingkungan kita, juga memberkati kita. Saya ucapkan terima kasih semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah tatap muka sementara terbatas ini. Sebelum
kita mengakhiri, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Jadi untuk sidang jemaat, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah, untuk ibadah tatap muka terbatas ini, kita perlu mengisi Google Form ya, yang diberikan di grup Rehoboth Shalom, gunanya untuk mendata setiap yang hadir ya. Jadi silakan mengisi, dan ini diperlukan untuk tracing apabila terjadi sesuatu, jadi mudah ya. Jadi bukan bikin susah atau bikin repot, tetapi ini memang sangat dibutuhkan ya untuk prokes ibadah tatap muka terbatas ini. Yang kedua, absensi sesuai dengan nomor pendaftaran di grup Rehoboth Shalom ya. Jadi ketika Bapak Ibu tulis absensinya 5, nanti kalau sebelum kita masuk ke ruang ibadah, kita lihat nomor kita nomor 5. Dan itu harus kita tanda tangan ya sebagai bukti bahwa kita akan mengikuti semua protokol kesehatan ya. Kemudian harap memakai masker medis ya, selama di ruangan jangan dibuka ya. Kita tetap pakai ya. Mungkin sudah kangen, udah lama nggak ketemu dan sebagainya, tapi tetap dipakai masker medisnya ya. Kalau ada jemaat yang nggak ada masker medis, kami menyediakan, nggak usah bayar ya. Nggak usah malu-malu, minta aja sama petugas Satgas. Aduh saya lupa ini nggak bawa masker medis, nanti dikasih. Ya. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan, karena ini ibadah tatap muka terbatas juga, tidak diedarkan ya, tetapi Bapak Ibu bisa memasukkan di kotak yang tersedia di depan ya, ketika kita masuk atau nanti ketika kita keluar ada kotak persembahan dan perpuluhan, bisa dimasukkan persembahan dan persepuluhan dari sidang jemaat. Kemudian yang kelima, karena masih tatap muka terbatas, tidak disediakan bis atau kendaraan, ya, sebab nanti kalau pakai bis jadi ngumpul lagi, gerombol lagi, ya, jadi tidak disiapkan. Tapi kalau sangat terpaksa akan disiapkan angkot, ya. Kalau sangat terpaksa gereja akan menyiapkan angkot, ya. Tapi lebih baik kita pakai mobil sendiri atau bisa ikut, ya, sama sesama kita, sama jemaat. Kemudian harap duduk di tempat yang telah tersedia. Jadi satu bangku satu orang, ya. Mau suami istri pun satu bangku satu orang. Seperti Pak Gotong, Ibu Gotong, nah ini, ya, bukan lagi marahan ini, ya, tapi memang satu bangku satu orang, ya. Nah, Pak Naibaho, ya, satu bangku satu orang. Terima kasih. Kemudian ibadah akan dimulai tepat jam 1, ya, tepat jam 1. Jadi karena harus tanda tangan dan sebagainya, sidang jemaat diharapkan sebelum jam 1 kita sudah hadir, sudah tanda tangan dan sudah duduk, ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, Minggu tanggal 5 Desember, jadi minggu depan masih tanggal 28 ya. 2 minggu lagi, 5 Desember akan diadakan pelantikan kepengurusan Rehoboth Shalom, ya. Jadi kepengurusan yang baru akan dilantik, yang sudah dihubungi harap hadir tanggal 5 Desember. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sekali lagi Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan, diteguhkan, baik melalui pujian, penyembahan kami, baik firman Allah yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan membawa kami menjadi jemaat-jemaat yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati segenap sidang jemaat-Mu Tuhan, yang begitu setia mendukung pekerjaan Tuhan melalui doa mereka, melalui pelayanan mereka, melalui persembahan, persepuluhan. Tuhan balaskan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa.
Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan berkati. Warung-warung mereka diberkati, langganan mereka diberkati, anak-anak mereka juga diberkati Tuhan dalam studinya. Biarlah mereka ada dalam penjagaan para malaikat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada jemaat-Mu sekali lagi yang sakit, yang lemah secara tubuh, kami mau berdoa dengan sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur-Mu boleh menjadi kesembuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan, teguhkan imannya, biar mereka memperkatakan iman Tuhan. Engkau Allah sudah menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kau juga tilik sidang jemaat-Mu yang mungkin sedang dalam masalah persoalan, harus memutuskan satu keputusan yang tepat. Bapa, Engkau Allah tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga tim audio visual yang dengan setia Tuhan menolong Tuhan untuk menayangkan ibadah-ibadah online. Tuhan juga berkati Tuhan, pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati Tuhan, tibakan di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat-Mu yang di rumah juga Tuhan berkati Bapa, biar sukacita damai sejahtera-Mu limpah bagi sidang jemaat-Mu. Segala puji hormat bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita, menerima berkat dari Tuhan. Sidang jemaatku yang kekasih, di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.